Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya talibat, berjumpa lagi dengan Ustazah di Maddah Nahwu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang al-mubtada wal khabar. Nah, apa itu mubtada? Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Sementara khabar adalah penjelas atau penyempurna keadaan si mubtada. Dan kedua-duanya ini saling melengkapi, ya. Kita lihat contohnya. Al-qalamu jadidun. Pena itu baru. Ya, dan syarat dari mubtada adalah dia harus ma'rifah. Nah, salah satu tanda dari ma'rifah adalah al. Kita lihat al-qalamu jadidun. Pena itu baru. Sementara khabar dia berbentuk nakirah. Contoh lain, Muhammadun karimun. Muhammad adalah orang yang mulia. Muhammadun dia mubtada, sementara karimun menjadi khabar mubtada. Jadi Muhammad termasuk kategori isim ma'rifah dan karimun termasuk kategori nakirah. Jadi ingat, salah satu syarat mubtada dia harus ma'rifah. Kemudian contoh lain, at-talibu mahirun. Pelajar itu pintar. Ya, at-talibu mubtada, mahirun khabarul mubtada. Nah, adapun jumlah ini dalam kaidah nahwu disebut dengan jumlah ismiyah. Jadi jumlah ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Karena diawali oleh isim, maka disebut dengan jumlah ismiyah. Kita lihat contoh yang lain. At-tufahatu halwatun. Apel itu manis. Lalu as-suratu jamilatun. Gambar itu cantik. An-nadhafatu wajibatun. Kebersihan itu wajib. Nah, salah satu ketentuan dari mubtada adalah mubtada dan khabar adalah khabar harus mengikut bentuk si mubtada. Nah, kalau seandainya si mubtada mufrad mudzakkar, maka khabarnya juga mufrad mudzakkar. Kemudian kalau seandainya mubtada mufrad muannats seperti ini, at-tufahatu halwatun, maka khabarnya menjadi mengikut si mubtada, yaitu mufrad muannats. Nah, begitu juga dengan jenisnya. Tadi jenisnya, kemudian dalam bentuk bilangannya, kalau seandainya dia musanna, maka khabarnya juga harus musanna. Lalu begitu juga kalau mubtadanya jamak, maka khabarnya juga harus jamak, ya. Jadi dia akan saling melengkapi. Nah, insyaallah dipahami ya. Lalu kita akan masuk ke pelajaran kita selanjutnya. Al-khabaru bin na'at. Khabar dengan na'at. Nah, kita lihat di bawah. Khabar adalah penjelas bagi mubtada. Nah, sementara na'at adalah isim yang mengikuti isim yang sebelumnya, baik harakat, jenis, dan bilangan kata, yaitu mufrad, musanna, dan jamak. Na'at bisa juga diartikan dengan kata sifat, ya. Kita next selanjutnya. Nah, kita lihat contohnya. Muhammadun wazirun mahirun. Muhammad di situ menjadi mubtada,
kemudian wazirun mahirun menjadi khabarul mubtada. Namun wazirun di situ menjadi man'ut dan mahirun menjadi na'at. Man'ut maksudnya yang disifati, si wazir ini menjadi man'ut yang disifati, kemudian mahirun menjadi sifatnya yaitu na'at. Kita lihat wazirun mahirun, kita lihat dia mengikut baris yang isim yang sebelumnya, ya. Nah, di sini wazirun, maka dia juga harus sama barisnya menjadi dhammatain juga, mahirun. Contoh selanjutnya, huwa abun kabirun. Dia seorang ayah yang tua. Maka huwa menjadi mubtada, abun kabirun menjadi khabar, namun posisinya abun menjadi man'ut, kabirun menjadi na'at, sifat. Contoh selanjutnya, dzalika rajulun 'azimun. Itu seorang lelaki yang agung. Ya, dzalika mubtada, rajulun 'azimun khabarul mubtada. Namun pada kedudukannya rajulun man'ut, kemudian 'azim menjadi na'at. Contoh lain, anta talibun mujtahidun. Anta mubtada, talibun mujtahidun menjadi khabarul mubtada, talibun man'ut, mujtahidun menjadi na'at, sifat. Kamu seorang pelajar yang rajin atau bersungguh-sungguh. Nah, kita lihat contoh di bagian ba. Hamidatu tabibatun mahiratun. Kita lihat jika dia bentuknya mufrad mudzakkar, maka dia akan mengikut juga mufrad mudzakkar. Lalu kalau dia mufrad muannas, maka dia juga akan mengikuti isim yang sebelumnya. Nah, Hamidah adalah seorang dokter yang cerdas, ya. Jadi kita lihat bentuknya sama, tabibatun mahiratun. Ya, sementara kalau di sini tadi wazirun mahirun, tidak ada ta. Kenapa? Karena dia mufrad mudzakkar. Nah, sementara di sini adalah mufrad muannas. Jadi dia ada ta di akhir katanya. Dan kita lihat mahiratun mengikut isim yang sebelumnya, yaitu tabibatun. Kemudian contoh selanjutnya, hiya ummun jamilatun. Dia seorang ibu yang cantik. Hiya mubtada, ummun jamilatun menjadi khabarul mubtada. Namun posisinya ummun man'ut yang disifati, jamilatun menjadi na'at, sifat dari si ummun. Contoh selanjutnya, tilka imra'atun 'azimatun. Itu adalah seorang wanita yang agung. Tilka menjadi mubtada, imra'atun 'azimatun menjadi khabarul mubtada. Namun posisinya imra'atun menjadi man'ut dan 'azimah menjadi na'at. Anti bintun mujtahidatun. Kamu perempuan, seorang anak gadis yang rajin atau bersungguh-sungguh. Anti menjadi mubtada. Nah, bintun mujtahidatun menjadi khabarul mubtada. Namun bintun menjadi man'ut yang disifati, mujtahidatun menjadi na'at. Nah, kita beralih ke kosakata. Hunaka al-mufradat. Ini wajib dihafal ya. Jamilah bermakna cantik. Mujtahidun atau mujtahidah rajin. Jamilun bagus. Rajulun seorang laki-laki. Imra'atun seorang wanita. Tabibatun seorang dokter perempuan. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, kita lihat skema di page selanjutnya. Nah, seperti ini bentuk skemanya. Kita ambil satu contohnya tadi, Muhammadun wazirun mahirun.
Si Muhammad ini mufrad mudzakkar, ya, dan dia menjadi posisinya menjadi mubtada. Nah, sementara wazirun mahirun dia posisinya menjadi khabar, tapi wazir menjadi man'ut, lalu mahir menjadi na'at. Nah, begitu juga dengan contoh yang dari mufrad muannats, hamidatu tabibatun mahiratun. Hamidah muannats dan dia menjadi mubtada, tabibatun mahiratun menjadi khabar, dan tabibah menjadi man'ut yang disifati, lalu mahiratun menjadi na'at. Nah, untuk lebih memahami kita baca yang keterangan di bawah. Khabar dengan na'at yaitu khabar yang terdiri dari dua kata, ya. Jadi khabarnya terdiri dari dua kata. Contohnya tadi ini wazirun mahirun, ada dua kata, ya. Kata yang pertama berupa man'ut, yaitu si empunya sifat, dan kata yang kedua berupa na'at, yaitu sifatnya. Nah, kalau di sini kita lihat Muhammadun, si Muhammad adalah seorang menteri yang cerdas, yang pandai, ya. Jadi si empunya ini si wazir. Nah, apa yang dia punya yaitu sifat yang pandai atau cerdas. Nah, khabar yang terdiri dari na'at dan man'ut haruslah sesuai antara isim yang menjadi man'ut dengan na'atnya. Bila man'ut mudzakkar, maka na'atnya harus mudzakkar, dan bila man'ut muannats, maka na'at harus muannats pula. Nah, kalau kita lihat di sini dia mudzakkar, maka na'atnya harus mudzakkar juga. Nah, kalau di sini pun ini muannats, maka na'atnya juga harus muannats, tidak bisa dibalik. Contohnya tabibatun mahirun atau wazirun mahiratun, tidak bisa seperti itu. Jadi dia harus menyesuaikan diri dengan isim yang sebelumnya. Baik, adapun ringkasannya adalah yang pertama khabar dengan na'at, yaitu khabar yang terdiri dari dua kata. Yang pertama man'ut dan yang kedua na'at. Nah, yang kedua, bila man'ut mudzakkar maka na'at harus mudzakkar. Bila man'ut muannats maka na'at harus muannats pula. Jadi kesimpulannya hari ini adalah kita mempelajari tentang khabar dengan na'at, ya. Jadi khabar dengan na'at itu adalah dua kata yang saling mengikut, ya. Si na'at mengikut bentuk si man'utnya, ya. Insyaallah arju lakum al-fa'idah wal manfa'ah, nafa'ani wa iyyakum. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.